saya akan percaya kepada Tuhanmu. Coba tunjukkan kepada saya, bagaimana kamu bisa menceritakan kepada kami semua tentang pribadi Tuhanmu. Yang katanya, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan apapun. Bagaimana cara kamu menceritakan Tuhanmu yang tidak serupa dengan apapun dan yang tidak serupa dengan makhluk? Silakan, brother. Kak, roh ke Aceh ya. Jangan bahasa Aceh, brother, bahasa Indonesia. Coba ceritakan kepada kita semuanya bagaimana brother menjelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Coba ceritakan, brother. Kalau pertanyaan kamu, kenapa Yesus harus mati di salib? Itu sudah banyak sekali kami jawab. Kamu tetap tidak akan terima. Nah, sekarang coba brother ceritakan kepada kita bagaimana cara brother mengenal Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana cara kita mengenal dia yang tidak serupa dengan makhluk? Halo, brother. Halo, Kalau tidak- maaf tadi. Ya, Lagi coba. Coba ceritakan kepada kita semuanya, coba jawab kepada kita, berikan jawaban kepada kita. Bagaimana cara brother mengenal Tuhan brother yang tidak serupa dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, bagaimana cara brother memberitahukan dan merasakan dan tahu tentang Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Bagaimana cara brother memperkenalkan kepada kami Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Saya bertanya dulu ya. Belum saya jawab, saya tanya dulu. Abang kan dulunya kan Islam kan? Kenapa Jangan, tiba-tiba nggak usah masuk lari-lari lagi ke situ. Brother tinggal jawab kepada kita semuanya. Coba brother jawab. Tuhan yang brother sembah setiap hari, tempat saudara bergantung setiap saat, tempat saudara memuji setiap saat, tempat saudara beribadah kepada dia setiap saat. Bagaimana cara brother menceritakan kepada kita Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Jangan lagi bertanya, dulu kan Islam ini. Jangan bicara lagi yang dulu. Kita bicara yang sekarang. Ya. Imileh, Pak Ma, Kak Imileh. Jangan caci maki, brother. Angka Kak Imileh, lu hanjur Jangan caci maki. Jangan caci maki. Kak, jadi mana? Bahasa Indonesia. Kau sangka angka dengan lu. Turun. Adab kau tidak ada, akhlak kau tidak ada. Ya begitu Bapak Ibu mereka. Begitu. Ya. Makanya saya katakan tadi apa? Tidak usah kamu tunjukkan apa agamamu kepada saya. Dari tutur kata kamu, saya tahu. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa rasulmu? Kemana arah ibadahmu? Apa kitabmu yang kamu baca? Saya paham. Lewat tutur katamu. Salam semuanya. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Jangan lupa terus semangat, ya. Jangan lupa sukacita dan jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus baik, amat baik bagi kita semuanya, ya. Yang lain jahat, hanya Tuhan Yesus yang baik. Dunia ini jahat, hanya Tuhan Yesus yang baik. Doktrin Paulus tidak mengajarkan kejahatan. Paulus selalu mengajarkan tentang kebaikan dan kebaikan dalam kebenaran, ya. Itu Paulus. Ini orang Aceh sangat bagus Bapak Ibu ya. Mereka selalu hadir di komal kita ya. Orang Aceh selalu hadir di komal kita untuk mendengarkan tausiah daripada Pendi Israel. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bersuka cita buat Tuhan, di dalam Tuhan. Karena orang Aceh hari-hari ini suka di komalnya Pendi Israel. Calon aso neraka. Ini katanya, calon aso neraka. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. PP, ya. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Kami tidak peduli dengan kiamat, kami tidak peduli dengan mati. Karena mati itu adalah satu kepastian. Alkitab mengatakan hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus, yang mengikut Yesus. Makanya di seluruh dunia orang Kristen yakin, mantap, mati, masuk surga. Karena ada pribadi yang memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang, bagi setiap makhluk, bagi setiap manusia. Nah, kalian tidak, sehebat apapun ilmu kalian, sehebat apapun pengetahuan kalian, kalian tetap moga-moga, tetap mudah-mudahan masuk surga. Kami enggak. Ya, sejahat apapun orang Kristen, mati pasti masuk surga. Enggak ada lagi mudah-mudahan, enggak ada lagi moga-moga. Bertobat, terima Yesus, tidak ulangi lagi, mati masuk surga, dijamin surga. Bangku Bang Nias Island, terima kasih Bang, terima kasih.
Kalian tidak. Ya. Ada tertulis di kitab kalian, sekalipun beramal, bertakwa, bertaubat, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Masih moga-moga. Itu dalam surat Al-Qasas, ya. Nah, kalau saya cari nanti dibilang penistaan agama. Citra neraka kahai bajing. Hana neraka apa kamu? Hah? Kami tidak mengenal neraka. Neraka itu bukan tempat bagi orang Kristen. Neraka itu disediakan bagi mereka yang berdosa. Karena hanya orang yang berdosa yang masuk neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Silakan cari di dalam Al-Baqarah, ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 80 atau ayat 81, silakan kalian cari. Nah, coba Bapak Ibu yang tahu Al-Baqarah ayat 81, tulis terjemahannya, komen di situ. Biar mereka melihat bahwa yang menjadi kerak di dalam neraka adalah orang-orang yang berdosa. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini dalil-dalil tidak tahu ini. Dalil-dalil tidak tahu ayat ini, ya. Tidak tahu. Baca saja mereka nggak bisa. Nggak bisa baca Bapak Ibu. Maka dalil itu selalu baca Alkitab. Sudah jadi dalil masih baca Alkitab. Sudah jadi mu'alaf masih baca Alkitab. Tidak bisa move on dari Alkitab. Bang Boy kita, sabar Bang Boy kita. Keluarga Bang Boy kita juga tidak lama lagi akan dijamah Tuhan. Saya bersama dengan petobat baru dari Aceh mendoakan supaya Aceh dijamah Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya Aceh dilawat Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya di Aceh terjadi pertaubatan besar-besaran. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan. Maka banyak hari-hari ini orang Aceh yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus, dan mereka selalu bercerita bahwa setelah mereka terima Yesus, hatinya benar-benar dipulihkan. Kenapa? Sudah mengenal kasih Bapa. Kenapa kalian lason hara, lidah yang jahat? Karena kalian tidak memiliki Bapa. Kasih Bapa tidak kalian alami. Ya, orang-orang yang mengalami kasih Bapa, hidupnya itu pasti berubah. Abangku Bang Nias Island, terima kasih banyak Bang. Hidupnya pasti berubah. Ya, orang yang sudah menerima kasih Bapa, hidupnya itu diubahkan. Wow, luar biasa. Bui yang pegang apa? Ini dia. Ketika kita ceritakan dikatanya Bui yang pegang apa? Tidak masalah, ya. Apapun kata kalian tentang saya tetap memberitakan firman, saya tetap menceritakan man huwa Yasua yang sudah menyelamatkan umat manusia. Yang sudah menyelamatkan dunia. Di dalam ini katakan, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Dia adalah hakim yang maha adil. Tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang luput dari pengadilannya Tuhan. Tidak bisa sembunyi. Tidak bisa lari. Tidak bisa mundur. Akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Yaitu Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus. Sakit kepala dia Bapak Ibu. Bang Boy gitu ya. Kata dia hanya anak di luar nikah yang tamang kafir. Kamu harus tahu Boy ya. Kamu menghina kafir, itu dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu kata Bang Edis TV, kalian memakai semuanya barang kafir. Hanya 2 barang yang dibuat oleh orang Arab. Apa itu Bang Pendi Israel? Yang pertama, minyak wangi. Yang kedua, obat kuat. Hanya itu. Apa yang bisa dibanggakan dengan itu? Minyak wangi, obat kuat. Obat kuat, minyak wangi. Apa itu? HP, buatan kafir. TikTok, buatan kafir. Memegang saham TikTok, orang Yahudi. Facebook, orang Yahudi. Instagram, orang Yahudi. Apa buatan Arab? Orang, kalau sudah bertemu dengan saya, pikirannya pasti berubah. Pasti berubah total. Paradigmanya itu pasti berubah total. Kalau orang sudah bertemu dengan saya. Saya tidak mempengaruhi orang. Tapi ketika mereka bertanya tentang kekristenan, saya selalu berkata, sebelum saya menjawab, saya selalu berkata, kalau kamu sudah siap mendengar, saya akan jawab. Tapi ketika saya menjawab, kamu jangan marah.
Kalau kamu marah, lebih baik kamu hina saja agama saya. Tidak masalah bagi saya. Tapi kalau kamu sudah bertanya tentang iman saya, maka saya akan memberikan jawaban dan kamu harus siap mendengar jawaban daripada saya. Siap? Jujur, pasti murtad. Ya, kalau jujur, orang ketemu dengan saya pasti murtad. Karena apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan buah daripada pemikiran saya. Saya selalu menyampaikan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saya jarang mengatakan menurut saya. Saya jarang sampaikan hal itu. Saya selalu mengatakan ada tertulis. Ada tertulis. Baca sendiri. Silahkan lihat sendiri. Silahkan dengar. Ini dia. Nah, ini seperti ini. Ini banyak sekali orang Aceh yang bertanya hal yang sama. Berapa dibayar kamu ketika kamu menjadi orang kafir, ketika kamu masuk Kristen? Nah, supaya Bang Boy GTA 11 yakin, ya masuk Kristen dulu, pura-pura. Pura-pura kamu masuk Kristen. Ya. Supaya kamu bisa menilai sendiri, bisa merasakan sendiri, bisa melihat sendiri, bisa alami sendiri, bisa perhatikan sendiri berapa dibayar ketika kamu meninggalkan Islam dan kamu masuk Kristen. Pura-pura saja. Nah, karena kalau saya sampaikan kamu tidak akan percaya. Ya, kalian menolak, tidak mau kalian dengar. Makanya pura-pura aja dulu masuk Kristen. Untuk melihat langsung, supaya mengalami langsung, supaya merasakan langsung, supaya mendengar langsung di mana kamu bergereja atau kamu pura-pura masuk gereja. Pura-pura masuk gereja. Lihat di gereja. Apa yang diajarkan oleh gereja? Pengkhotbah menceritakan tentang apa? Dan apa yang dibawa oleh orang Kristen ketika orang Kristen bergereja? Ya. Ini. Ya, puji Tuhan. Orang Aceh sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ngepikir agamanya mainan pu. Dia berkata, Bapak Ibu, kamu pikir agama ini mainan? Bukan, agama bukan mainan. Saya sering bilang sama orang Aceh, jangan pernah mempermainkan agama. Karena ada beberapa orang Aceh yang sudah murtad, bahkan dia sudah dibaptis. Pada ujungnya, dia meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia tidak melihat apa yang dia dengar sebelum menjadi orang Kristen. Makanya dia keluar lagi, kembali lagi ke Islam. Ada orang Aceh seperti itu. Dia pikir ketika masuk Kristen dibayar. Dikasih uang, dikasih rumah, dikasih perempuan. Sebagaimana yang diperdengarkan dan yang dikabarkan oleh orang banyak di luar sana. Masuk Kristen itu dibayar. Bahkan ada orang Aceh yang masuk Kristen sekarang. Orang Aceh itu tinggal di Bandung dan sudah kembali ke agama Islam. Dia setelah dibaptis, dia berkata begini sama teman-temannya. Ya, yang sama-sama dibaptis. Wow, luar biasa. Setelah dibaptis, luar biasa. Ini pasti semuanya sudah selesai. Pasti semuanya beres. Ya, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia dengar selama ini. Yaitu uang banyak, rumah, pekerjaan, dikasih perempuan, bla bla dan bla bla bla. Sudah selesai penderitaannya. Sudah selesai kemiskinannya, dipikirnya. Ternyata, Tuhan ada Mbak Adun. Ternyata yang diajarkan di dalam kekristenan itu benar-benar sebuah ketaatan yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Dan bagaimana orang tersebut bisa hidup kudus di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Wow, katanya. Ternyata sangat ketat sekali peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab itu. Ketika dia telepon saya hanya bilang kepada dia satu hal. Belajar, 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 dan belajar. Ya, harus belajar, harus mau dididik, harus mau dimentorkan, harus mau diarahkan. Mau? Bertahan? Tidak mau? Silakan kembali. Tidak ada pemaksaan. Yang satu masih bertahan, yang bernama Tengku Mudawali. Ya, kawannya sudah kembali karena tidak bertahan. Itu dia. Tapi kalian tidak akan percaya apapun yang saya sampaikan. Makanya pura-puralah untuk masuk Kristen supaya kalian bisa merasakan sendiri, bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri. Karena selama ini kalian dicocok logikan dan dimasukkan berita-berita hoak. Makanya harus kita alami sendiri. Luar biasa ya. Khotbah Pendi Aceh luar biasa hari ini ya. Luar biasa. Orang Aceh terkagum-kagum dengan khotbah Pendi Aceh. Oh, Pendi Israel. Sorry. Mulut ini. Bilang jangan pakai Aceh lagi. Bawa Aceh lagi. Sudah aku pukul mulut saya ini. Ya. Saya bilang Pendi Aceh. Pendi Israel. Bukan Pendi Aceh. Dibayar sampai jadi gendut. Dulu kurus. Nah, benar itu. Bahkan dulu saya masih kecil, sekarang jadi besar saya setelah saya masuk Kristen. Ya. Besar saya jadinya setelah masuk Kristen. Dulu saya umur saya
31 tahun, sekarang sudah 40 tahun umur saya. Gara-gara masuk Kristen. Kalau saya tidak masuk Kristen, ya mungkin masih 31 tahun umur saya. Salam abangku. Bang Nias Island, Bang, terima kasih banyak Bang ya, ini berkat, banyak sekali ya Bang kasih berkat hari ini. Salam buat ownernya Bang ya. Siapa namanya Bang? Bang Senturi ya. Saya lupa siapa nama beliau ya. Yang istrinya baru Pasar Ibu. Siapa Bang namanya? Lupa saya. Kirimkan salam saya nanti buat beliau Bang ya. Ini orang Aceh semua ini yang masuk. Orang Aceh semua. Saya sangat bersyukur ya. Saya tidak perlu lagi pulang ke Aceh untuk menyampaikan Injil karena orang Aceh sudah banyak ya, sudah banyak yang nonton live kita. Sesat. Jadi naik hanya untuk ngomong sesat. Sesatnya di mana? Tidak bisa dia tunjukkan. Sesatnya di mana? Ya. Tapi hanya bisa keluar-keluar. Sesat. Sesatnya di mana? Enggak ada. Naik lagi dia. Ini apa lagi yang mau ngomong? Jangan bawa orang Aceh. Orang Aceh nggak ada kayak gitu. Hana orang Aceh dengan bang. Kamu adalah pejuang Hana sama Israel. Gak lah apa-apa kamu. Kan? Tiba belum tahu ya. Ya. Susah mendubek dengar ya. Ya, bilang sama penonton orang Aceh dulu, jangan nonton lagi Pendi Israel. Ayo keluar semua. Coba bilang dulu sama orang Aceh. DJ ada juga kak. Ya, tapi kamu gak suka sama saya. Jangan jadi maki. Kita mau menerawak kepada menggop. Nah, dengar. Kenapa? Kalau udah masukin orang, kalau udah masuk sendiri, jangan masuk orang yang lain. Yang masuk orang lain apa itu maksudnya? Masuk orang lain. Bukan apa-apa kemana? Kamu Islam, bukan apa-apa Kristen. Apa nang Aceh? Saya tidak bawa nang Aceh. Si bang ai kah? Pane supaya bijak pun namanya lahiran tom pun lahir tom nami buka. Saya jadi orang naik pong muda tanya mundang ah. Sabar Lamba, sabar. Tunjukkan rahmatan lil alamin lewat kata-katamu, lewat pikirmu. Kayak kembang aiku. Kalau kamu pintar maka berkata-katalah dengan kepintaranmu, jangan berkata-kata dengan kebodohanmu. Coba kamu tunjukkan adabmu di sini, tunjukkan akhlakmu di sini, tunjukkan budi pekertimu di sini, tunjukkan bagaimana cara bicara yang benar. Ya, jangan mempermalukan agamamu dan jangan mempermalukan daerahmu. Serabi Mekah. Bagaimana lewat tutur katamu orang Kristen itu senang melihat orang Aceh yang sangat sopan, melihat orang Aceh yang sangat santun, melihat orang Aceh yang sangat beradab. Jangan kamu tunjukkan ajaranmu di sini. Tunjukkan adabmu, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan budi pekertimu. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin lewat tutur katamu. Ini dia. Oke. Opung Benjamin Netanyahu berpesan kepada saya supaya orang Kristen yang ada di bawah untuk kirimkan kopi. 1 orang 5. Ya, 1 orang 5 kopi bagi orang Kristen. Karena Opung Benjamin Netanyahu, Pendi Israel, kata Opung Benjamin Netanyahu. Perintahkan kepada penonton untuk kirim kopi 1 orang 5. Tiap Opung, saya bilang. Opung Benjamin Netanyahu, wow, luar biasa. Wow, Bang Nias. Abangku udah cukup, abangku. Itu dia, ya. Ini Opung Benjamin Netanyahu sudah perintahkan kepada saya. Oh, Kak Diana, terima kasih. Terima kasih abangku. Nah, jadi jangan ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah. Bang Jaya, terima kasih. Wow, topinya keren sekali. Oke, kita naikkan dali. Ini baju engkau. Salam dali. Ada 5 aku. Jangan marah-marah. Bui kah? Ya kenapa marah-marah dali? Kenapa kamu jadi marah-marah? Babi kau anjing. Waktu kamu di Kristen dulu begini nggak perkataan kamu? Dah turun dia. Terima kasih Bang Nia semuanya. Saya bertanya Bapak Ibu, waktu dia masih Kristen, sebelum dia jadi dale, apakah tutur kata dia seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Saya sebelum menjadi pengikut Kristus, tutur kata saya seperti dia Bapak Ibu. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Ya, tetapi setelah saya menjadi pengikut Kristus, tutur kata saya tidak seperti tutur kata orang-orang yang tinggal dalam dunia. Memusuhi, menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, mengancam. Itu tidak ada lagi, itu adalah orang-orang dunia. Kita diajarkan kelemah lembutan, kerendahan hati, mengasihi, mengampuni. Itu diajarkan dalam kekristenan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, apabila kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni. Nah, tapi si Dale tidak paham Bapak Ibu. Saya sangat percaya, Dale ini waktu dia berada dalam agama Kristen, hidupnya pasti baik. Tapi setelah dia meninggalkan Kristus, jauh lebih buruk hidupnya. Itu harus kamu renungkan. Ketika kamu tidur,
Dan sebelum kamu pejamkan mata, kamu renungkan. Kenapa kamu berubah? Wow, kacamatanya keren sekali. Kenapa kamu berubah? Apa yang membuatmu berubah? Siapa yang memimpin langkah kamu? Kok bisa kamu hidupnya seperti itu, Dale? Itu harus kamu renungkan. Siang dan malam. Ya. Saran saya kepada Dale, kembalilah ke ajaran yang benar, Dale. Agar hidupmu itu benar. Tutur katamu benar. Kalau kamu mau hidup benar, ikut Yesus. Kalau kamu mau tahu bagaimana jalan ke surga, ikut Yesus. Kalau kamu mau tahu bagaimana supaya mendapatkan hidup yang kekal di surga, ikut Yesus. Ini dia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan barusan, kita bersyukur orang Aceh sudah banyak yang hadir di live kita, sehingga mereka mendengarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nama yang olehnya kita umat manusia diselamatkan. Nama yang olehnya kita umat manusia dimurnikan. Nama yang olehnya kita manusia hidup benar. Nama yang olehnya kita manusia dimampukan untuk mengasihi musuh, untuk mengampuni musuh. Nama Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Bapak Ibu, maka hidup kita hidup orang dunia. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Hidup sesuka kita. Persis seperti hukum yang dibawa oleh Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Amarah diganti dengan amarah. Kebohongan diganti dengan kebohongan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kebaikan yang kita lakukan itu harus berdasarkan kebenaran. Bahkan ketika kita memberi pun, itu kita harus memberi dalam kebenaran. Kecuali kalau kita ingin sedekah. Itu boleh, kita sedekah kepada siapapun. Tapi dalam hal memberi, berilah dalam kebenaran. Jadi Alkitab mengajarkan kita sedemikian rupa Bapak Ibu. Ya, maka saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Saudara pun sangat harus bangga menjadi pengikut Kristus. Yang sudah duluan lahir dari Kristen, dari keluarga Kristen. Jangan sampai saudara meninggalkan Yesus, jadi Dale. Jangan. Ya, pertahankan iman saudara. Pertahankan keyakinan saudara. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Dari Kejadian sampai Wahyu, belum ada satu ayat pun orang Kristen itu dicampakkan ke dalam neraka. Belum ada. Ya. Maka kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Nah, kita sudah undang lagi. Abang Nias, terima kasih Bang. Wazal Sinaga, minta naik lagi. Thank you Abi. Terima kasih Abi, syukran kathiran Abi. Oke, Abang Sinaga. Apa raku ini? Aku juga marga Sinaga. Silakan bicara yang baik. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Lewat adabmu, lewat akhlakmu, lewat budi pekertimu, lewat tutur katamu. Ayo, tunjukkan. Apa? Halo. Syawal Joki AI, silakan. Bro Syawal, apa yang disampaikan silakan Bro Syawal. Kamu kopi dong. Apa? Nggak dengar? Ay, Pendi. Apa? Ya. Bijih mana ya kalian? Satu-satu bicara. Sopan santun, tunjukkan sopan santunmu, jangan tunjukkan ajaran agamamu di tempat saya. Tunjukkan Itu di ajaran. Aceh Part. Saya tidak Aceh, saya bukan Aceh, saya Israel. Jangan paksa saya ngaku orang Aceh. Cuma baik baba bangsa Aceh. Saya tidak membawa-bawa bangsa Aceh, nama saya aja sudah saya ganti. Baba. Jangan marah-marah. Halo Bang Boy. Ini tempat untuk Bang Boy berbicara yang benar. Ini tempat untuk mendidik orang Aceh supaya tidak tergesa-gesa ya. Tidak mencaci maki. Munyokah tamong kapinya hak kah pribadi urus. Bahasa Indonesia, brother, bahasa Indonesia, brother, bahasa Indonesia. Baik baba bahasa Aceh. Jangan bahasa Aceh. Saya kan bukan orang Aceh. Kalian bilang saya bukan orang Aceh, jangan bawa Aceh. Tapi kalau kamu bicara bahasa Aceh, nanti saya jawab. Orang Kristen akan berkata, oh dia Aceh. Yang ku pegah bakah baik kepada awal ini saudara kah mentong kepada maka kabar dah mentong. Siapa saja orang Aceh yang bertemu dengan saya, pikirannya pasti berubah. Pasti. Ai, ke tu mengkah bak leh kau tu mengu. Hana berubah. Karena kamu amarah. Karena kamu dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Anak dua nikah anak daju yang tamong kapi ya. Baba Aceh. Nah, inilah ya. Bapak Ibu lihat, perhatikan ya. Apa tidak bangga saya menjadi orang
Apa tidak bangga saya menjadi orang Kristen? Sangat bangga. Saya sering bilang, saudaraku, orang Aceh kalau ketemu dengan saya, pola pikirnya pasti berubah. Tutur katanya itu pasti berubah. Nah, lalu dia bilang, kok saya tidak berubah? Ya kamu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Maka kamu tidak berubah. Tapi pada hakikatnya dalam hati kecilmu, kamu pasti melihat apa yang saya sampaikan, kamu pasti mendengar apa yang saya sampaikan, dan dalam hati kecilmu, kamu pasti mengiyakan apa yang sudah saya sampaikan. Pasti itu. Oke. Penonton saya meminta saya, orang yang seiman dengan saya meminta saya turunkan orang itu. Ya, terima kasih. Orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, ini tidak cocok bagi dia. Ya, ketika Anda naik ke komal saya, pastikan dulu jin korinya sudah hilang. Ketika Anda naik di komal ini, Anda harus bisa memastikan tidak ada lagi jin kori. Baru naik. Kita bicara baik-baik. Ya, tunjukkan adab, akhlak, budi pekerti. Pastikan sudah ada jin kori? Masih ada jin kori atau sudah hilang? Kalau masih ada, bagaimana Bang Pendi Israel? Lepaskan itu. Ini di tangan kiri kita ada jin, di tangan kanan kita ada jin, di hidung kita ada jin, di mata kita ada jin, di mulut kita ada jin katanya. Jadi hidup kita ini, seanggota tubuh kita ini sudah dikuasai oleh jin secara tidak langsung. Coba pikirkan dengan baik. Pikirkan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang. Ini ada jin di tangan kiri katanya, di tangan kanan juga ada jin, di kaki kiri, kaki kanan ada jin, di hidung kita ada jin, di mata kita ada jin, di telinga kita ada jin katanya. Jadi anggota tubuh kita ini sudah dikuasai oleh jin, dipenuhi oleh jin. Bagaimana cara kita bisa berbicara benar? Bagaimana cara kita bisa bicara baik? Lalu bagaimana caranya Bang Pendi? Bang Pendi Israel supaya tidak ada lagi jin-jin yang sudah mengikat tubuh jasmani saya. Percaya kepada Yesus. Berikan diri Anda dibaptis. Jin-jin itu akan meronta-ronta, melawan. Dan hidup Anda, hidup sukacita. Maka firman Tuhan berkata apa? Ada satu sukacita di surga ketika orang berdosa bertobat. Halo, brother. Halo, brother. Gimana, brother, tadi? Baik. Tuhan Yesus baik. Ya, tadi ngomong apa, brother? Ya, apa yang Anda dengar, itulah yang saya ngomong. Oh, apa yang membuat Anda untuk masuk Israel, brother? Masuk Israel? Nah, Gimana masuk Israel itu? apa yang bikin kamu yakin pada Tuhan Yesus? Wah, ini pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang membuat saya yakin dengan Tuhan Yesus? Karena hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, di mana aku berada, engkau berada. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Brother. Brother. Emang ia bohong naga. Lahir lebih jaya Pak Bintang ni okey dah. Kau cerot leh. Oke, sebentar saya jawab. Dia bicaranya sangat kasar sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia harus melihat dirinya ketika dia sampaikan. Itu jatuh pada dirinya, kena dia sendiri. Makanya Alkitab mengatakan, kamu dikenal dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ajaran yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang berakhlak. Itu dari ajarannya kita bisa melihat. Bagaimana pengikut itu baik atau tidak baik, dilihat dari ajarannya. Kalau di mulut yang sama keluar kutuk, sumpah serapah, bisa dikatakan ajaran yang dia anut selama ini tidak baik bagi dirinya. Sama dengan saya. Ajaran yang saya anut dulu tidak baik bagi diri saya. Semakin saya sungguh-sungguh beribadah, semakin tidak baik hidup saya. Tetapi ketika seseorang sungguh-sungguh beribadah secara Kristen, hidup orang tersebut pasti diubahkan. 1 bulan saja, orang itu sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh baca Alkitab. Bulan berikutnya, pasti hidupnya berubah dan hidupnya diubahkan. Itu pasti. Tapi kalau masih banyak jin di tubuh kita, di hidung ada jin, di telinga ada jin, di mata ada jin, di tangan kanan, tangan kiri ada jin. No. Hidup Anda dipenuhi dengan jin. Tubuh Anda dipenuhi dengan jin. Alkitab berkata apa? Setan, iblis, kuasa kegelapan datang ke dunia ini untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Membunuh dan membumbun dan membinasakan. Itu tugas dia. Maka saudara dan saya, dan kita penonton semuanya, butuh Yesus. Up lagi. Tidak saya up lagi kamu.
Kalau tutur katamu itu sangat kotor, kamu tidak bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, jangan minta naik lagi di komal saya. Buka komal sendiri. Yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Itu saya harus dengar. Jadi yang jaga masalah dia nak ke depan. Belum ke Bahasa Indonesia. Udah, Iwan? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Aceh udah. Jangan bahasa Indonesia. Saya udah siap Aceh. Bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia turun. Kalau tidak mau bicara bahasa Indonesia silakan turun. Jadi ketika Anda naik di komal saya, Anda harus ikuti aturan yang ada di komal saya. Jangan Anda membawa aturan Anda ketika Anda masuk di komal saya. Ketika Anda masuk di rumah saya, ikuti aturan pemilik rumah. Jangan Anda membawa aturan Anda ke rumah orang. Itu Anda tidak akan diterima kemanapun Anda pergi. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan terima. Makanya negara-negara Eropa hari-hari ini itu banyak sekali mengusir, memulangkan orang-orang dari agama tersebut ketika datang ke negara Eropa, ke wilayah Eropa. Kenapa? Karena mereka melihat tingkah lakunya, melihat tutur katanya, melihat hidupnya. Mereka ingin membawa aturannya ke negara di mana mereka masuk, mereka tinggal, dan mereka berdiam diri. Jadi Opung Trump sangat tegas hari-hari ini. Opung Trump, ya. Opung Benjamin Netanyahu juga sangat tegas. Ini dia. Benar Bang Tembong. Indawang je no. Indawang. Kau tak apa buat dua pena kayak awak kemala dia kayak minta bodian kawan. Antum kat upeng. Bahasa Indonesia, Bro. Anak apa tanya yang kah punya apa bahasa Aceh madang. Katem tu biat. Saya bukan orang Aceh. Tidak, kenapa saya harus keluar? Karena saya melihat. Memangkah kau dari Aceh bahasa Indonesia aja? Kalau bukan orang Aceh kenapa ngomong sama saya bahasa Aceh? Coba Bapak Ibu. Kalau saya bukan bahasa orang Aceh, kenapa mereka memaksakan diri ngomong sama saya pakai bahasa Aceh? Ini harus saya ulang-ulang. Mereka dulu meminta Aceh, pakai Aceh, jangan bahasa Aceh. Ketika saya tulis nama saya Pendi Israel, mereka meminta saya untuk mengaku bahwa saya orang Aceh, bicara pakai bahasa Aceh, dan tunjukkan di mana alamatmu di Aceh. Kan lucu. Nah, itu Bang Tembong, benar Bang Tembong. Haleluya. Haleluya. Mana? Barusan sudah kita naik. Bang Hengki sebentar Bang Hengki ya. Kita naikkan orang Aceh dulu Bang Hengki. Bang Hengki sebentar. Kita naikkan orang Aceh dulu nanti Bang Hengki naik. Sebentar lagi Bang Hengki naik ya. Naik hanya untuk menunjukkan agamanya. Naik hanya untuk menunjukkan ajarannya. Naik hanya untuk menunjukkan sifatnya. Benar, akhlaknya sangat tidak baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak komentar di YouTube channel Injil Habaget, channel saya. Apa kata orang Kristen? Saya berpikir dulu Bang Pendi, mereka itu sangat baik karena syariat Islamnya sangat kuat sekali. Ya, hidup mereka itu benar-benar hidup dididik dengan sedemikian rupa supaya mereka dekat dengan Tuhannya. Itu pikiran saya dulu Bang Pendi. Tetapi ketika saya melihat Bang Pendi murtad, baru saya tahu sifat mereka itu bagaimana Bang Pendi. Dulu saya berpikir mereka itu baik, alim, ya, sopan, santun. Ternyata jauh daripada itu semuanya. Ketika saya membaca typingan-typingan ataupun komentar-komentar yang ada di Injil Habaget maupun yang ada di TikTok Pendi Israel. Naik hanya untuk menghina, naik hanya untuk mengolok-olok, naik hanya untuk mencaci maki. Kerja lid mah kerja agak minta bohong. Seperti ini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Bayangkan. Bayangkan saudaraku. Bayangnya bayang je. Lihat. Pernah aja lampu kom dia keren. Lihat. Buat Aceh kapega. Lihat Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah saya harus mundur? Tidak. Semakin banyak mereka mencaci maki, semakin saya maju untuk mengubah hati mereka yang jahat jadi baik, untuk mengubah pola pikir mereka yang jahat supaya jadi baik, untuk mengubah lason hara, lidah yang jahat menjadi lidah yang baik. Ini dia Bapak Ibu. Jadi saya pantang mundur. Makanya saudaraku, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada hari-hari ini, saya sudah tidak lagi pakai masker. Ya, saya selalu menceritakan bagaimana perubahan saya selama saya mengikut Yesus. Selalu saya ceritakan. Dan saya selalu ulang-ulang kepada orang-orang di luar sana yang bertanya tentang iman saya.
Apa kata saya Bapak Ibu? Ini bisa Bapak Ibu pakai. Ya, saya berkata, ketika Anda menanyakan tentang Yesus kepada saya tidak jawab apa kata Alkitab. Karena apapun jawaban saya, ayat apapun yang saya baca, ayat yang apapun yang saya perdengarkan kepada Anda tidak akan terima. Saya hanya mengatakan kepada Anda bahwa bodoh amat bagi saya, Yesus itu Tuhan atau bukan, tetapi Yesus sudah mengubah hidup saya, Yesus sudah mengubah hati saya, Yesus sudah mengubah pikiran saya. Masa saya meninggalkan pribadi yang telah mengubah hidup saya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan tidak akan. Tidak mungkin. Tidak akan. Jadi Bapak Ibu kalau kita jawab dengan Alkitab, dalam pikiran mereka, oh saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Nah, jadi saya meminta kepada mereka, tunjukkan ada pribadi yang harus saya ikuti selain Yesus. Apakah pribadi itu bisa mengubah hati saya? Bisa mengubah pikiran saya? Kalau ada, saya akan ikut pribadi tersebut. Dan sampai detik ini, belum ada pribadi yang bisa mengubah hati saya selain Yesus Kristus. Maka saya dan orang Kristen harus wajib, pantas, tidak boleh tidak, harus ikut Yesus Kristus. Terima kasih Bang Tembong. Terima kasih semuanya ya yang sudah berbagi ya. Shalom Bang. Shalom. Ya, shalom. Mau tanya Bang. Tanya apa? Ciri-ciri nabi palsu dalam Alkitab itu memang berasal dari padang gurunnya Bang. Ya, Abang Kristen Islam. Abang Kristen ya? Aku Kristen dari Manado. Oh, baik. Baik. Terima kasih. Ya Bang. Oke, ada lagi Abang yang mau Abang sampaikan? Ada lagi. Ciri-cirinya mati diracun Bang. Di dalam Apalagi? Alkitab Bang. Ya, di dalam itu Alkitab. saja, Kita Bang. bicara Alkitab. Ya, Bang. Apalagi Abangku? Ya itu saja Bang. Oke, siap. Terima kasih Abang ya. Tetap sehat, tetap Ya. semangat. Biarlah rohmu Amin. menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kitab Roma 12 ayat 11. Siap-siap. Amin Kapan-kapan Abangku. mampir ke Manado ya Bang. Siap Bang, siap. Tuhan Yesus berkati Bang ya. Salam Bang. Ya. Lihat, orang yang beriman naik, kata-katanya itu kita tahu. Saya juga hari-hari ini sering bilang Bapak Ibu begini. Jangan kamu tunjukkan apa agamamu kepada saya. Ketika saya bicara sama kamu, dan ketika saya mendengar kata-kata kamu, tanpa kamu memberitahukan kepada saya apa agamamu, saya sudah tahu. Siapa nabimu, siapa rasulmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, kemana arah ibadahmu. Saya sudah paham. Tidak perlu kamu tunjukkan agama saya ini, iman saya ini, kepercayaan saya ini, dan saya berada di komunitas ini. Tidak perlu. Cukup saya mendengar ucapanmu saja, saya sudah tahu apa agamamu, apa imanmu, kemana arah ibadahmu, siapa nabimu, siapa rasulmu, apa kitabmu, apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dengar, apa ini. Kembali bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia saudaraku. Apa hitam? Apa hitam lam kelembu? Apa itu lam kelembam? Apa hitam lam kelembu? Apa itu lam kulembam? Asli resep indah tuh. Oke. Silakan naik. Saya sudah ini. Bagi tahu lah Pak. Jangan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Bang Payu Telabah silakan. Mungkin jaringannya kurang mantap. Halo, Shalom. Salam. Ya, silakan. Abang Roman apa? Saya Israel. Orang mana? Asli Orang Indonesia. Orang Indonesia, brother. Oh. Dari segi apa Bang percaya kepada Tuhan Yesus? Saya sudah sering menjawab itu, brother. Ya, saya sudah sangat sering menjawab dan saya sudah sangat sering juga menyampaikan hal yang sama. Kenapa saya bisa murtad dari Islam? Apa yang membuat saya percaya kepada Yesus? Tapi sedikit saja, brother, saya akan jawab. Dulu saya penghujat Kristen. Dulu saya pendebat. Di Facebook, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup tersebut, saya mengenal kekristenan. Saya tahu tentang kekristenan. Diawali dengan hujatan,
diakhiri dengan pertaubatan. Jadi brother, diawali dengan penghujatan, saya akhiri dengan pertaubatan. Di saat ada satu bapak, ketika saya menghina Kristen, saya menghina Tuhan Yesus, saya menghina Alkitab, apapun yang berbaur tentang kekristenan, apapun yang ada sangkut pautnya dengan kekristenan, saya hina habis-habisan. Sebentar, kamu tanya tadi. Lalu ada satu bapak, tidak membalas hinaan saya, tidak membalas cacian saya, tidak membalas olok-olokan saya. Lalu saya berpikir, saya berkata dalam hati, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang ada di grup Islam bertanya Kristen menjawab, Kristen bertanya Islam menjawab. Lalu saya buka Bible di Google. Ketika saya buka Bible di Google, muncullah satu ayat. Yesus berkata, Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Nah, itulah awal mulanya brother, membuat saya melihat, mendengar, mencari tahu siapa Yesus ini sebenarnya. Kenapa Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada dunia ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa tidak ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan hal yang sama? Kenapa tidak ada rasul-rasul yang lain ataupun utusan yang lain yang mengatakan hal yang sama? Dan ternyata ketika saya membaca Alkitab lebih dalam lagi, saya menemukan jawaban bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran, karena Yesus berasal dari kebenaran itu. Hanya orang yang berasal dari kebenaran, pribadi yang berasal dari kebenaran, hanya pribadi itulah yang pantas mengatakan, akulah kebenaran. Makanya tidak ada satu pribadi pun yang mengatakan dirinya kebenaran, karena orang tersebut bukan berasal dari kebenaran. Dan tidak ada kebenaran pada diri manusia. Begitu kita percaya kepada Yesus, kebenaran memimpin hidup kita. Kebaikan yang kita lakukan, itu berdasarkan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Itu brother. Kan Tuhan itu kan kekal. Tiada mati kan. Jadi kenapa Tuhan Yesus mati? Dirimu baca Alkitab. Ini pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan. Apapun jawabannya, kalian tidak akan percaya. Oke, saya tidak percaya kepada Tuhan yang mati. Saya akan percaya kepada Tuhanmu. Coba tunjukkan kepada saya, bagaimana kamu bisa menceritakan kepada kami semua tentang pribadi Tuhanmu. Yang katanya, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan apapun. Bagaimana cara kamu menceritakan Tuhanmu yang tidak serupa dengan apapun dan yang tidak serupa dengan makhluk? Silakan brother. Kak, roh tu urace ya. Jangan bahasa Aceh brother, bahasa Indonesia. Coba ceritakan kepada kita semuanya bagaimana brother menjelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Coba ceritakan brother. Kalau pertanyaan kamu, kenapa Yesus harus mati di salib? Itu sudah banyak sekali kami jawab. Kamu tetap tidak akan terima. Nah sekarang, coba brother ceritakan kepada kita, bagaimana cara brother mengenal Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana cara kita mengenal dia yang tidak serupa dengan makhluk? Halo brother. Halo, Kalau tidak, maaf tadi. Ya, silakan. Lagi coba. Coba ceritakan kepada kita semuanya, coba jawab kepada kita, berikan jawaban kepada kita. Bagaimana cara brother mengenal Tuhan brother yang tidak serupa dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, bagaimana cara brother memberitahukan dan merasakan dan tahu tentang Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Bagaimana cara brother memperkenalkan kepada kami Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Saya bertanya dulu ya. Belum saya jawab, saya tanya dulu. Abang kan dulunya kan Islam kan? Kenapa Jangan, nggak usah lari-lari lagi ke situ. Brother tinggal jawab kepada kita semuanya. Coba brother jawab. Tuhan yang brother sembah setiap hari, tempat saudara bergantung setiap saat, tempat saudara memuji setiap saat, tempat saudara beribadah kepada dia setiap saat. Bagaimana cara brother menceritakan kepada kita Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Jangan lagi bertanya, dulu kan Islam ini. Jangan bicara lagi yang dulu. Kita bicara yang sekarang. Ya. Imileh, Pak Ma, Kak Imileh. Jangan caci maki, brother. Angka Kak Imileh. Dohan je, jangan caci maki. Jangan caci maki. Kak, jadi mana? Bahasa Indonesia. Kau sangka angka dengan lu. Turun. Adab kau tidak ada, akhlak kau tidak ada. Ya begitu Bapak Ibu mereka. Begitu. Ya. Makanya saya katakan tadi apa? Tidak usah kamu tunjukkan apa agamamu kepada saya.
Dari tutur kata kamu, saya tahu apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa rasulmu, kemana arah ibadahmu, apa kitabmu yang kamu baca. Saya paham lewat tutur katamu. Ya, silakan. Es Menenten, namanya Es Menenten, luar biasa. Budak ya. Agama tadi pu ya bukan dakwah tadi. Apakah lakum dinukung waliadin dan yuk tukar maka dah lakum dinukung waliadin. Nah, Bang Es Menenten bicarakan kepada orang Aceh yang ada di bawah. Di mana, Bang? Bahasa Indonesia, jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Penonton saya, orang yang seiman dengan saya juga banyak yang nonton. Lun hampa hanya bahasa. Tidak masalah, yang penting keluarkan kata-kata bahasa Indonesia walaupun bercampur dengan bahasa Aceh, no problem, tidak masalah. Tetapi abang bicara bahasa Indonesia, jangan bicara pakai bahasa Aceh. Kau lu pesan lu menang Bang. Ron gemeng jangan pakai bahasa Indonesia. Jadi bek le dakwah masalah agama. Lakum didukung waliadin mentang aju. Turun. Kalau Es Menenten tidak bisa bicara bahasa Indonesia, berarti Anda salah masuk kamar, ya. Salah masuk komal, salah masuk room. Bicara bahasa Indonesia supaya orang memahami, supaya orang mengerti. Kalau kamu bicara bahasa Aceh, itu sama dengan kami yang nyanyi lagu Hindia. Kuj tahe jumpa seaye, ho 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 ho, buruang seaye, he 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 he, mamal si aye, tok tok kuyo tahe. Kami bisa bahasa India, bisa nyanyi bahasa India, tapi kami tidak tahu artinya, ya. Tidak ada gunanya. Ah, begitu juga brother. Kalau bicaralah bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak. Ah, ya, begitu. Terima kasih semuanya, terima kasih. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Apa yang membuat Anda keluar dari Islam, Effendi? Saya sudah jawab tadi, brother. Sudah jawab saya tadi. Turun saja ya. Nanti ketika saya jawab, terpancing lagi emosi Anda nanti. Itu terus nanya. Benar kaulah? Itu terus ditanya kaulah. Wow. Ini barusan ada dalih. Di mana dalih sekarang? Barusan dalih mau naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Kenapa abang masuk Yusuf? Aja kelas abang. Dia lagi. Wah, dia lagi. Dia lagi. Aduh, Tuhan Yesus baik ya. Ya, Bapak Ibu, kita harus menjadi berkat bagi mereka, Bapak Ibu, ya. Kita harus menjadi terang. Jadi saya sering sampaikan juga teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ya, sejauh mana kesabaran Bapak Ibu, saudara harus nonton live Pendi Israel. Ya. Saudara kalau mau mengukur sejauh mana kesabaran saudara, harus sering-sering nonton Pendi Israel. Kalau mau mengukur. Jangan saudara bilang, saya orang sabar Bang Pendi, saya orang yang punya kasih Bang Pendi, saya mudah dengan mengampuni Bang Pendi. Coba saudara masuk ke komal saya, lihat, dengar, baru saudara bisa katakan, saya sabar. Tapi selama saudara membalas typingan mereka, saudara bukan orang yang sabar. Darah tinggi ya. Ini sudah jawab sendiri ini. Kapengki, mana Kapengki? Darah tinggi aku Bang katanya. Ini ketemu sama saya, makan BPK kita. Darah tinggi sering-sering makan BPK Kak Pinky ya. Minimal seminggu, sebulan sekali. Makan BPK sedikit, seperempat lah sendiri nggak masalah itu, nggak akan naik darah tinggi. Lalu Kak Pinky Lady makan sup babi. Pasti bisa sabar. Kak Pinky tahu? Nenek moyang kita itu apa dimakan? Setan dimakan. Makanya setan tidak akan masuk ke kita. Tidak ada setan pada diri orang Kristen. Jin tidak ada pada diri orang Kristen, takut. Apa yang ke situ nenek moyang kita aja dimakan sama dia? Itu dia. Ya. Oke, dia lagi. Pak Robi sebentar, Pak Robi ya. Pak Robi sebentar ya, sebentar lagi saya naikkan. Gimana dong, gimana?
Lah kenapa naik lagi, bro? Ada huruf. Oh, salah tegan. Ya udah turun. Bele. Kenapa naik lagi? Salah pencet katanya. Habis itu mau saya turunkan. Tunggu dulu. Kalau bahasa Aceh, beile. Kalau bahasa Aceh, beile. Itu artinya tunggu dulu. Nggak ada tunggu dulu. Kalau kamu sudah bilang salah pencet, langsung diturunkan. Tidak ada lagi tunggu dulu. Tunggu dulu itu adanya di terminal. Ya, ketika kita naik bus, tunggu dulu. Beile aja. Itu di terminal Pinang Baris, ya. Di terminal Pinang Baris banyak sekali orang berkata-kata dengan perkataan yang sama. Beile. Tunggu. Penumpang satu lagi belum berangkat. Tunggu. Nah, itu ada di terminal. Wih, naik lagi dia. Udahlah, kalian syawal joki tidak lagi tempat bagi saya. Tempat ini bukan tempat penghujatan. Ini komal bukan komal untuk kalian menghujat, ya. Komal ini komal untuk mendidik kalian dari jalan yang sesat menuju ke jalan kebenaran. Minat dhulumati ilan nur. Ini komal. Komal ini membawa kalian minat dhulumati ilan nur. Apa itu artinya? Dari alam kegelapan bisa menuju kepada alam yang terang benderang. Maka Yesua HaMasiah berkata, akulah terang dunia. Orang-orang yang sudah tinggal dalam kebenaran Tuhan, dalam terangnya Tuhan, kuasa kegelapan tidak akan bisa menguasai orang tersebut. Tapi bila mana Bang Pendi hari ini kita lihat orang Kristen saling cakar-cakaran, apalagi saling cakar, itu kita harus berdoa buat mereka supaya mereka benar-benar menghidupkan firman Tuhan yang mereka baca. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi harus dihidupkan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga terdengarlah tutur kata yang lemah lembut, tutur kata yang rendah hati, tutur kata yang mudah mengasihi, tutur kata yang mudah mengampuni, tutur kata yang sabar. Itu dia. Dari buahnya kau mengenal ajarannya. Yes, benar sekali. Salam Pak Robi. Shalom abangku, apa kabar Bang Pendi? Sehat? Kabar baik. Biasa hari. Sampai jam berapa semalam Bang? Sebentar semalam Pak Robi. Aku, sampai ketiduran denger Nabi Rong sama Bang Pendi itu. Iya. Gimana belum ada program ke ini lagi ya, Mentawai ya? Belum Pak Robi, karena di sana kan hujan terus ya. Jadi sulit sekali bagi kami untuk sulit bagi kami untuk jalan. Nah, di sana kan kita harus melewati sungai Pak Robi ya. Habis itu kita harus melewati naik motor, jalan yang masih jalan yang hanya bisa dilewati oleh motor. Kalau hujan begini kita harus jalan kaki. Oh iya ya. Tapi luar biasa ya pelayanannya ya. Amin Pak Lebih Robi. sabar Bang, abang. Ya. Yang penting kita ada kasih sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan tetap harus ada ya Bang. Jangan ini ya. Siap Pak Robi, siap. Terima kasih Pak Robi. Tapi memang ya kita menghadapi orang-orang yang memang belum dijamah di lawat Tuhan gitu ya. Iya. Ya, begitulah Pak Robi. Inilah tugas kita. Makanya saya bilang tadi kalau saudara ingin mengukur kesabaran saudara, sejauh mana sabarnya saudara, dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, nonton channel Pendi Israel. Yang kedua, ketika saudara berkendara di jalan besar ataupun di tol. Ya. Makanya saya naik cuma cooling down sedikit Bang Pendi supaya nanti tegang terus gitu. Iya. Nah, ini dua orang yang masih ada yang mau naik, dua orang. Dia sudah naik beberapa kali, tidak ada lagi waktu buat dia. Jadi tapi puji Tuhan lah Bang, mereka mau bertahan di Bang Pendi itu penunjukan jalan terus juga gitu ya. Betul. Jadi mereka benci tapi rindu. Ya. Nah, jadi kita juga lagi persiapkan beliau supaya menjadi penuai di akhir zaman, supaya menjadi pekerja di akhir zaman, dan supaya menjadi penginjil. Itu. Amin ya. Iya Bang, benar, semangat ya, Bang. Benar Bang. Siap Pak Robi. Terima kasih banyak Pak Robi ya. Sehat-sehat selalu. Kita Tuhan Yesus baik. Itulah. Ingat selalu buah roh ada dalam kita ya Bang. Amin. Banyak. Tuhan Yesus berkati Bang. Shalom. Baik Pak Robi ya. Amin. Shalom Pak Robi. Tuhan Yesus berkati. Itu dia Bu ya. Kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Harus wajib bangga kita menjadi orang Kristen.
hidupi firman Tuhan itu. Bagaimana kita hidup dalam kasih Tuhan. Bagaimana orang-orang melihat kita itu, mereka melihat pribadi yang berbeda. Nah, ini seperti kos ya. Kosong. Ini sangat wow, luar biasa. Jadi kehadiran kita di sini ya. Nah, beda dengan saudara kita Bang Edis. Beliau harus powerful di sana, jangan lembek. Ya, Bang Edis, Ibu Sofiatul, Pak Paul Zhang, Metatron, siapa lagi? Ibu Wulan, itu tidak boleh lembek. Harus powerful. Karena kita tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Jadi kita berdoa buat saudara-saudara kita, apologet yang ada di luar negeri, supaya tetap solid. Biarlah roh mereka menyala-nyala. Putus-putus ya, ngelek. Ya. Mereka benci kita, tapi Yesus kasihi kita. Amin. Benar sekali. 19 Mei, terima kasih. Saya tidak berani percaya nih, Kak. Ya, ini Bang Mas, saya tidak bagaimana typingan Bang Mas ini ya. Jadi saya sematkan lah ya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu ya. Dunia ada kaos ya. Saya nanti mau pesan kaos. Di belakangnya itu ditulis dunia jahat, yang baik hanya Tuhan Yesus. Itu bagus sekali kaos. Benar. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Atas nama siapa? Iya. Tapi ada di situ, Bang. Ya, di sana Bang, di atas, di atas. Ya, di situ ada. Sudah dibayar? Oke. Baik, Bang ya. Ya, benar itu fakta. Ini hujan Bapak Ibu. Di Citra Raya Tangerang, hujan. Kenyataan memang pahit, sangat pahit kenyataannya. Kualitas mereka, ya benar, abangku, Bang Panjaitan, Horas Bang, benar sekali Bang, saya alami. Nah, kenapa saya tidak lagi membalas setiap hinaan mereka? Karena saya melihat pribadi saya dulu sama persis seperti orang itu Bapak Ibu, sama persis, tidak ada bedanya. Maka kita harus sungguh-sungguh berdoa, khususnya kepada pendoa syafaat. Kita doa sungguh-sungguh supaya daerah-daerah yang belum banyak orang Kristen dilawat Tuhan. Kita doa sungguh-sungguh supaya para apologet bersatu. Satu visi, satu misi. Kita doa sungguh-sungguh supaya para penginjil bersatu. Kita doa sungguh-sungguh supaya gereja bersatu. Para gembala bersatu. Para pendeta bersatu. Kita doa sungguh-sungguh. Ya, benar sekali. Haleluya. Maklum. Abangku Bang Kapito, terima kasih Bang kopinya, terima kasih Bang. Untuk kirim kopi ini atas perintah Opung Benyamin Netanyahu ya. Ini saya sematkan lagi ya kopinya ya Bapak Ibu ya.
Ini perintah Opung Benyamin Netanyahu sama Opung Trump. Suprot. Bilang sama penontonmu Pendi, suruh suprot. Nah, suprot. Itu kata Opung Benyamin Netanyahu. Ini kalau kita bicara begini dibilang cari koin Bapak Ibu ya. Ketika tidak ada yang kasih koin, mereka juga menghina. Ada orang yang kasih koin, mereka juga menghina. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Opa Son, terima kasih. Aduh, payung talabah. Nah, ini ada Bang Nabirom, kita undang Bang Nabirom dulu sebentar. Sharing-sharing sama Bang Nabirom dulu sebentar. Habis itu baru kita tutup. Bang, aku belum mengerti kasih gift. Oh, Kak Ina Kurniawan Lukman. Kak Ina Kurniawan Lukman berkata, belum mengerti kasih gift. Tidak usah kasih gift Kak Kurnia. Kakak doakan saja pelayanan kita, penginjilan kita, khususnya ke pedalaman-pedalaman Kak ya. Doakan. Supaya lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman, khususnya orang Kristen. Yang kedua, mereka yang sudah dimukalafkan lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Bisa kembali kepada Kristus. Ya, payung talabah masih di bawah Bapak Ibu. Oke, kita coba naikkan ya. Ya benar, datang lagi taipingan sampah. Ya begitulah. Tugas kita untuk mendaur ulang bagaimana sampah itu jadi berkat. Halo Bang. Salam. Salam Bang. Iya, aduh, lagi mana nih? Di rumah. Oh, aduh, lagi senang-senang nih. Hujan nggak? Hujan. Amin Iya, Kak Ina di sini Kurniawan. hujan, Bang. Apa Bang? Iya, iya, iya. Di sini juga sama hujan. Ya betul, hujan terus. Hujan juga di sini. Iya. Dari pagi kan? Enggak, di sini siang. Bukan dari pagi. Oh, di sini dari pagi sebentar, habis itu panas. Ben. Kiban Ben. Puji Tuhan sehat, brother. Ya kenapa ketawa? Kali kau nyobu Ben. Enggak kenapa ketawa, Bro? Enggak kenapa ketawa? Hah? Kau boleh apa jauh? Enggak, kamu kenapa ketawa? Emang kenapa kalau ketawa? Kita dianjurkan untuk terlalu tersenyum, jadi ada salah. Oh, bagus, bagus. Turun dulu ya. Kamu dengarkan itu dulu sendiri. Jangan kamu perdengarkan kepada orang lain. Kamu saja tidak paham apa yang kamu dengar, kamu perdengarkan kepada orang lain. Ya kan Mana Biram? Dia sendiri tidak mengerti apa yang dia dengar. Dia mencoba untuk mengajarkan kepada kita supaya kita dengar apa yang suara yang ada di belakang dia. Iya. Seperti lagu yang saya bilang tadi Bang Nabiram. Sama seperti lagu ini Bang. Kuch kuch kotahe jumpa seaye. Kumur seaye, lomon seaye, kuch kuch kotahe, Tokyo seaye, kuch kuch kotahe. Kita hanya bisa baca Bang. Kalau Abang tanya sama saya apa artinya itu? Nggak tahu. Bisa nyanyi. Betul. Bisa nyanyi. Tapi tidak tahu artinya. Ngerti Abang artinya? Nggak tahu. Oh, artinya waktunya ngopi katanya, kata Ana tuh. Waktunya ngopi artinya. Iya, Kak Ana. Aduh. Ini Kak Ana yang Malaysia Bang ya, bukan? Nggak tahu, bukan. Itu aneh. Oh iya ya. Kalau itu Bu Ana ya. Oh, itu sering sekali telepon saya Bang Pendi. Dia banyak bertanya ya. Dia banyak bertanya, karena dia kan dari seberang. Iya benar. Nah, dia dari seberang gitu. Jadi dia banyak bertanya, kalau dia nggak tahu dia tanya gitu. Sering dia. Ibu itu rajin ya. Rajin mendoakan gitu. Iya. Oh. Ya, ini Kak Ana ini Batak. Tambunan mungkin nih Kak Ana ini. Tambunan apa nih? Ya, baru Tambunan. Ya. Islamologi Academy Channel 8. Salam brother. Ya. Salam le. Banyak kali pun akunnya itu. Tadi malam internetku tiba-tiba putus Bang Pendi, nggak tahu.
Kenapa ya? Nggak tahu. Memang belakangan ini internet agak parah nih. Lemot ya. Mungkin pengaruh dengan hujan mungkin. Pengaruh nggak dengan hujan? Pengaruh, sangat pengaruh. Kalau hujan deras itu sukanya begitu, pasti lemot. Pasti ini. Kemarin kan hujan seharian tuh. Iya, betul. Ya. Oh. Saya ini lagi on lagi, lihat Bang Pendi, udah tutup, ya udahlah gitu. Iya, soalnya abang naik 2 kali, sebentar putus, sebentar. Iya. Tidak lama kemudian abang naik lagi, terus putus lagi. Iya, sinyal itu. Iya, benar. Ya, Cica juga. Ya benar ya. Cica juga punya dosa waris ya, makanya disuruh pukul Cica. Siapa yang bisa bun-bun Cica dapat pahala lagi katanya. Iya. Yang niup-niup api nenek moyangnya dia yang dibun-bun. Gimana lah itu? Iya itu. Saya kadang ya Bang Oki kalau udah dukung aja itu. Dulu di room Yuli ya. Sekarang Yuli udah ini, dia nggak debat kan. Kalau Yuli kan nggak debat. Nah, kalau Bang Oki kan debat. Nah, room Yuli juga saya selalu ada di bawah. Kan ya saya jalan-jalan. Nah, kalau di room Bang Pendi juga saya naik ya karena di sini banyak orang bertanya. Ya. Ya. Kalau Yuli kan pelayanannya beda, bukan room diskusi debat, bukan. Jadi beda. Kita room khusus untuk orang Aceh. Ya, kalau orang Aceh naik kenapa kayak gitu ya? Tapi kemarin yang satu itu cukup lumayan dia nggak mau ya, jelek agamanya, sukunya ya. Akhirnya dia bilang sudah kalau kalian nggak suka tinggalkan tempat ini gitu. Malah dia ditanya kau Islam bukan katanya. Iya. Jadi seolah-olah kalau tidak menghujat dia bukan Islam, kan lucu. Iya. Iya nggak? Pokoknya kau harus ikut sama kita, hujat orangnya, maki-maki orangnya. Kalau tidak berarti kau bukan Islam. Seolah-olah seperti itu jadinya. Betul. Yang lucunya Bang, katanya wajib Bang. Jadi wajib mereka tenak Bang. Tenak itu caci maki, wajib itu katanya. Iya, itu kan. Gitu loh. Cobalah bagaimana itu, ajaran apa yang seperti itu? Ajaran agama yang mana? Tuhan yang mana mengajarkan seperti itu? Gitu. Jadi artinya, ada Hendra. Tadi bukannya udah naik Hendra? Enggak. Dia mau memperdengarkan suara itu kepada kita. Dia sendiri tidak paham. Disuruh orang dengar. Jangan ngomong dulu Pendi, azan dulu. Coba diam dulu, tenangkan diri dulu ya. Ya, kau dibawa dulu. Ngapain lu lagian kau? Orang lagi azan, kau main TikTok. Bukannya diam duduk, sholat dulu. Sholat dulu kau. Biar baik hidupmu. Itu Bang seperti Murtadin Aceh yang tinggal di depan Bang Aldo kemarin. Dia bilang, sangat berbeda saya dulu dengan saya sekarang Bang Pendi. Saya dulu ibadah sungguh-sungguh selama 2 bulan. Ibadah saya itu tidak bisa mengubah hidup saya. Ya. Tidak bisa mengubah hati saya. Tidak bisa mengubah perilaku saya. Dan tidak bisa mengubah pola pikir saya. Tetapi Bang Pendi, ketika saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum 1 bulan, saya diubahkan katanya. Belum 1 bulan, saya diubahkan. Bahkan dia Bang ya, pernah sharing dengan saudaranya ya, dengan abangnya di Aceh Bang. Kan mereka ini keturunan Habib ya. Iya. Orang Sigli. Jadi pertama abangnya itu sangat marah-marah. Dia bilang kamu itu harus dibun-bun katanya. Kalau tidak, kamu akan seperti si Pendi Israel ataupun Aliuddin dan yang lain-lain yang akan mempengaruhi orang untuk masuk agamamu. Dia hanya berkata satu hal Bang. Apa katanya? Kita dari kecil dididik secara Islam katanya. Dari kecil diajarkan supaya kita taat. Dididik bagaimana cara kita bisa baca Quran. Dididik bagaimana cara kita beribadah sungguh-sungguh. Tetapi itu semua tidak bisa mengubah tingkah laku kita, perilaku kita. Apakah ada yang salah di situ? Kalau kita merasakan ada yang salah, ya kita harus cari jalan lain. Jangan di jalan-jalan, jangan di itu-itu saja. Kita akan tersesat. Betul. Nah, dia ngomong begitu. Akhirnya Bang, hanya begitu jawaban dia. Apa kata abangnya? Ya sudahlah kalau begitu memang kemauan kamu. Kamu ngomonglah sama orang tua kita katanya. Itu Bang. Dan dia ketika di Bandung Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika orang teman-temannya Aceh ya, tahu dia sudah lain, cuma belum mendapatkan kepastian.
Jadi ketika dia makan, dia hanya melihat nasi begini. Dia doa dalam hatinya. Dia melihat nasi, dalam hatinya berdoa, selesai doa baru dia makan. Ini dia. Nah, sekarang dia sudah dimuridkan oleh Bang Aldo. Abang sudah telepon Bang Aldo? Belum. Telepon lah, Bang. Iya, nanti. Ya, itu kenapa bisa begitu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, Bang. Kenapa ketika dia 1 bulan atau 2 bulan, padahal boleh dibilang dia kan beribadah di dalam gereja, berkumpul dengan hamba Tuhan itu kan sekali seminggu. Betul. Ya. Artinya kalau kita hitung berapa kali pertemuan kah? Gitu. Nah, berarti sama itu dia bertemu paling 8 kali kan gitu ya. Betul sekali. Bagaimana bisa orang yang baru 8 kali bertemu itu bisa mengubahkan hidupnya dia? Betul. Ini yang harus dipikir. Nah, sama seperti yang dulu saya tanyakan sama orang dan abang juga sangat tahu itu. Ketika mereka ya beribadah, apa sih yang mereka dapatkan? Pengajaran apa yang mereka dapatkan? Gitu. Dalam 5 kali sehari itu apa yang mereka dapatkan? Pengajaran apa? Akhlak apa yang mereka dapatkan? Ya. Ini yang mereka nggak punya, Bang. Makanya perilakunya itu ya sakare pedewe gitu, seenaknya sendiri gitu. Semaunya mereka, dan apa yang dikatakan diajarkan oleh guru mereka sebelumnya harus begini ya itu dipegang teguh sampai sekarang. Ya, benar. Tetapi mereka tidak pernah mau belajar bagaimana sih Tuhan itu mengajarkan kita untuk hidup habluminanas itu. Nggak pernah. Mereka hanya berpikir habluminallah. Mereka hanya berpikir hubungan mereka dengan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat penting dan tidak kalah hubungan dengan manusia. Iya. Nah, ini yang menjadi mereka tidak punya. Mereka hanya satu jalur dari bawah ke atas. Mereka hanya berpikir, oh yang penting saya kewajiban saya laksanakan, sudah selesai gitu. Iya, terima kasih Bang. Tetapi apa yang diajarkan kepada mereka? Iya. Bagaimana kalian berhubungan dengan sesama manusia? Tidak diajarkan. Iya. Tidak diajarkan menurut ajaran yang Tuhan ajarkan. Iya. Tetapi yang mereka ikuti adalah ajaran para guru-gurunya. Betul. Kalau gurunya salah, ya sudah. Benar. Nah, bagaimana kita, orang-orang Kristen, ini sangat diajari bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita untuk berperilaku. Benar. Ya, seperti yang kita ketahui gitu ya, ibadah di Yohanes dikatakan rendah hati, dikatakan untuk mengalah, dikatakan mengampuni. Ya, itu kita diajarkan. Betul sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang mereka tidak punya. Jadi bagaimana bisa mereka merubah sikap? Bagaimana mereka bisa merubah perilaku jika itu tidak diajarkan kepada mereka? Mereka hanya, yang penting saya laksanakan ritual 5 kali sehari sesuai dengan mazhab saya, ya sudah gitu. Apakah mereka mengoreksi diri? Saya salah nggak ya? Gitu. Ada tidak koreksi itu terhadap diri mereka? Mereka tidak lakukan itu, kenapa? Karena tidak ditekankan dan tidak diajarkan. Betul. Gitu. Nah, itu jadi makanya itulah perbedaannya pengajaran kita dengan mereka. Benar. Ya kan? Jadi hari-hari juga Bang, hari-hari juga mereka sibuk membaca Bang. Bagaimana cara baca yang benar? Diajarkan tentang bagaimana cara baca yang benar, bagaimana cara baca yang benar. Yes. Ya, beberapa hari yang lalu kalau saya tidak tahu Abang lihat, masih ingat nggak ada orang Aceh juga yang waktu ada tungku ini, tungku apa namanya, ilmu fakir ilmu Bang. Ya. Nah, dan ada temannya, apa kata temannya ini? Ini pola pikirnya sangat bagus ya. Dia juga berkata, ngapain kita orang Aceh hadir kemari, habis itu kita maki-maki dia. Apakah dengan kita caci maki dia akan kembali ke agama kita? Nah, lalu dia berkata, memang kita hari-hari ini kurang diajarkan tentang adab dan akhlak. Nah, itu dia. Kurang diajarkan tentang adab, kurang diajarkan tentang akhlak, katanya. Wow. Ini orang Aceh yang ngomong Bang. Suara apa itu? Abang lagi di mobil ya? Lagi parkir, lagi itu. Tadi abang, makanya saya lama naik, saya cari parkiran. Oh, siap. Udah aman, udah enak, udah ini saya. Ya. Gitu. Jadi memang itu benar yang abang bilang tadi. Kalau ada orang berpola pikir seperti itu, artinya bagus. Nah, tapi di bawah dia dicaci maki. Di bawah dia dicaci maki pokoknya Bang ya. Kalau kita perhatikan ya.
orang Aceh yang naik di Komal kita, Bang, kalau orang itu tidak mencaci maki kita, dia akan dicaci maki, bahkan dia dianggap sudah masuk Kristen. Nah, berarti, Bang, secara tidak langsung mereka melihat perubahan orang yang sudah masuk Kristen. Ya. Tetapi mereka tidak suka dengan perubahan itu. Nggak suka dengan perubahan itu. Ya, yang mereka suka, ya kita sama-sama. Kalau saya begini sama orang, kau juga harus seperti itu. Nah, seolah-olah seperti itu. Benar. Ini kan perilaku yang tidak patut dikembangkan ya, ditiru gitu, diajarkan ke anak-anak di bawah gitu. Gitu. Iya. Ini sangat ini sekali. Banyak orang tua ya. Saya lihat ya banyak ya VT ya. Ada beberapa VT yang saya lihat bagaimana orang tuanya mengajarkan anaknya itu untuk ya membenci temannya karena dia tidak seakidah. Namanya anak kecil ketika ditanya ya, gitu. Siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Ditunjuk mamanya. Mamanya bilang, enggak, saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk seperti itu, membenci temannya, enggak katanya. Ya namanya bocah, anak kecil, jujur kan. Jauh lebih jujur daripada orang tua. Iya. Nah, jadi itulah makanya saya bilang, mereka ini harus berubah. Ini Bang, coba Bang perhatikan video ini. Ini yang terjadi. Nah. Nah, ini Bang, ini terjadi Bang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka patokannya itu apa? Patokannya apa ya di situ? Seumur hidup memperbaiki kalkulahnya tanpa harus tahu apa artinya. Nah, artinya cuma cara membaca, betul ya? Iya. Bagaimana cara membaca yang benar? Ya. Nah, tapi kalau kita balik, Bang, bagaimana orang yang tidak bisa membaca huruf R? Itu ketika bacaan itu bagaimana itu? Habis itu orang belum lagi orang sumbing ya, segala macam. Itu bagaimana cara bacanya? Tidak sampai pikiran mereka ke situ. Kalau itu kita tanyakan, ujungnya lari kemana? Ya itu terserah Tuhan lah katanya. Itu kalau sudah mentok. Ya, sudah mentok. Sama kayak kemarin saya di roomnya Bang Oki. Ketika saya tanyakan, dia udah banyak bertanya nih, saya jawab. Setelah itu saya tanyakan, jawaban dia cuma satu ketika udah mentok. Bukan urusanmu itu kan. Lah, baru dia bertanya lagi ke saya tentang kita gitu. Saya cuma jawab yang sama. Untuk apa kau nanya? Itu kan bukan urusanmu, saya bilang. Apa bedanya? Gitu loh. Aduh. Ya, tapi lucu, kayak gitu lah Bang ya. Ya, mereka ini tidak mau belajar bagaimana sih sebenarnya. Sebenarnya mereka udah diajarkan tentang salib itu seperti yang kita sering katakan. Betul. Hablum minanas itu mereka tidak pernah lakukan itu. Betul. Mereka tidak pernah belajar itu. Bagaimana sih sebenarnya selayaknya hablum minanas ini, apa sih yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan, mereka nggak tahu. Betul. Nah itu, jadi makanya sampai hari ini mereka ya berperilaku seperti itu. Tergantung bagaimana gurunya mengajarkan mereka. Ya. Nah itu dia, jadi sudahlah. Kalau kalian mau benar-benar hidup di dalam kebenaran, gitu ya. Ya kedua itu harus kalian lakukan. Benar. Bagaimana hubungan kalian terhadap manusia, bagaimana hubungan kalian terhadap Tuhan kalian, itu yang harus kalian lakukan. Benar. Jangan kalian tiap hari tunggang tungging, tapi perilaku kalian kayak yang nggak terdidik ya kan. Kalau cuma membaca saja gitu, ya enak orang hafiz-hafiz yang bisa baca. Dia akan masuk surga. Iya. Lalu bagaimana kalian yang tidak bisa baca? Neraka upahmu. Ini kan ketidakadilan dalam bertuhan. Iya. Iya. Banyak orang yang tidak mampu membaca diajari bagaimanapun. Ini juga Bang salah satu kendala mu'alaf yang ada di kantong Kristen. Makanya mereka nggak ngerti-ngerti ajaran yang barunya. Kenapa mereka ngomong kepada kita begini? Saya sudah sekian tahun Bang Pendi mu'alaf. Tapi saya tidak bisa ngaji Bang. Nah. Saya tidak bisa membaca kitab saya. Yang sekarang yang saya imani. Ketika saya ibadah pun sangat sulit Bang. Saya harus hafal itu. Bayangkan saya sudah tua untuk menghafal. Daya hafal saya tidak bagus lagi. Iya. Daya hafalnya Bang ya. Nah, tapi saya harus menghafal. Sekalipun apa yang saya hafalkan itu, saya tidak tahu artinya. Nah. Ini adalah salah satu kendala mu'alaf sulit berkembang. Betul. Nah, jadi supaya mereka ini dianggap Bang ya, dianggap hebat oleh banyak orang, khususnya dari golongannya, mau tidak mau, satu-satunya cara yang harus mereka lakukan itu adalah membahas Alkitab. Betul. Padahal pemahaman mereka tentang Alkitab pun tidak ngerti apa-apa. Iya, kita lihat juga Don Ditan. Sudah berapa tahun Don Ditan jadi mu'alaf?
Yes. Saya jarang sekali melihat Don Ditan pegang Al-Quran. Don Ditan lebih sering memegang Alkitab daripada memegang Al-Quran. Mereka nggak sadar itu, Bang. Mereka nggak sadar dijual. Iya, mereka dijual. Dia punya kepentingan. Lihat hidupnya dia enak di mana, ya kan gitu. Ya. Nah, lihat kayak nama bagaimana. Pernah nggak dia itu? Tidak. Dia malah ngulas-ngulas Alkitab. Dan itu salah, itu ngawur. Bahkan sudah dipermalukan berkali-kali. Tetap aja dia lanjut dan masih banyak orang suka. Saya bingung dengan cara berpikirnya orang-orang itu. Betul. Gitu ya. Ini lihat, Bang. Apa mereka nggak lihat kenyataan gitu? Ya kan? Benar. Matanya tertutup ya. Mereka tuh masih terselubung, Bang. Tertutup. Masih terselubung. Iya, tertutup oleh selubung-selubung itu ya. Gitu ya. Coba kita perhatikan lagi, Bang. Ngawur gitu. Ya, si Don Ditan itu kan ada lemari buku itu, rak buku, Bang ya. Itu lebih banyak Alkitab, Bang, di rak buku dia daripada kitabnya. Betul. Jadi dia begitu jadi mu'alaf, rajin dia membaca Alkitab, rajin dia mencari tahu pengetahuan yang ada kaitannya dengan kekristenan. Ya. Mencari celah di sana. Dia banyak itu untuk bukan belajar untuk benar, tetapi untuk mencari celah. Iya. Bagaimana betul. menghina orang Kristen, bagaimana menjelekkan orang Kristen. Ya. Sama. Ketika dibuka, kan waktu itu dia pernah di TikTok, Bang ya. Ya. Ada saudara kita itu bertanya sama dia. Dia tantrum loh, dia marah-marah. Karena dia nggak ngerti, kau tahu apa gitu, ya kan? Benar. Sama dengan ini juga, Bang. Iya. Kalau kita lihat Sinandar, Bang. Sinandar. Ya. Dia sampai pelajari bahasa Ibrani ataupun Yunani. Iya. Betul. Jadi walaupun kewajiban ngawur. dia sebagai umat Islam dia lupakan. Ya. Nah, ini yang terjadi pada di sana. Dan mereka tidak sadar akan hal itu, Bang ya. Seperti Abang bilang ya. Tertutup dengan selubung-selubung itu, Bang ya. Iya, tertutup selubung itu. Kalau itu dibukakan, mereka akan sadar dan mereka akan melihat kebenaran itu, Bang. Kenapa mereka tidak melihat kebenaran itu? Ya itu tadi, selubung itu tadi masih selalu menutupinya. Karena mereka tidak mau membuka hati untuk kebenaran. Tetapi mereka hanya berpatokan apa yang mereka punya dan mereka yakini dari kecil. Padahal mereka tidak ngerti. Nggak ngerti apa-apa tentang apa yang mereka yakini. Makanya kan yang di Al-Isra 35 apa 36 itu dikatakan, untuk apa engkau meyakini sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan dalamnya. Kau nggak tahu apa-apa tapi kau yakini gitu. Untuk apa? Sama, makanya orang Kristen selalu bilang begini. Kalau kau mau terima Yesus, belajar aja dulu. Selalu kita bilang, belajar dulu Alkitab. Belajar mengenal Yesus dulu. Belajar. Itu yang selalu kita bilang. Gitu. Iya kan? Iya. Itu. Nah, jadi harapan kami, orang Aceh yang ada di bawah, supaya kalian dilawat Tuhan, supaya kalian suatu saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kalian. Ya, agar hidupnya diubahkan, hati kalian diubahkan. Kalian kalau sudah percaya kepada Yesus, dengan mudah kalian bisa mengampuni, mengasihi. Dan kalian dengan mudah bisa menjaga lisan. Dengan mudah bisa menjaga tulisan kalian. Jadi doa saya, kalian bisa mengenal Yesus lewat live saya, lewat pelayanan kita. Kalian bisa melihat pribadi Kristus. Pribadi yang telah menyelamatkan dunia ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Abangku, ini sudah... Ya, siap. Sudah selesai hujannya? Abang lagi di rumah atau di mana ini? Dekat rumah. Oh, wow. Saya ini dulu tadi parkir dikit gitu kan. Oh, siap. Makan BPK. Enak apa ada? Gitu. Oh, haleluya. Oke, Bang, kita tutup, Bang ya. Mau ditutup saja ya. Sudah kalau Abang sudah mau ini. Oke. Selesai, udah mau jalan. Udah mau jalan bentar lagi, 5 menit lagi. Iya, oke lah. Ditutup aja, Bang. Enggak apa-apa, santai. Oke, Bapak Ibu semuanya. Okay. Terima kasih ya yang sudah membagikan gift, yang sudah tetap layar, yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu, sukacita selalu dan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam Roma 12:11, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan patah semangat, jangan kendor. Opung Benjamin Netanyahu, Opung Trump selalu support kita. Ya, Opung Benjamin Netanyahu selalu support kita. Nah, jadi roh kita harus benar-benar menyala-nyala dan mari kita layani Tuhan. Tunjukkan sifat Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Lewat tutur kata, lewat tingkah laku, lewat kehidupan kita. Tunjukkan karakter Kristus. Agar orang-orang di luar sana melihat kita pribadi yang lain daripada yang lain. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bang, ada yang mau sampaikan? Silakan, Bang. Sudah. Saya cuma mengucapin terima kasih juga orang-orang yang sudah memberkati ya. Sudah memberikan gift, dukungan, dan lain-lain. Tap layar juga ya. Itu semuanya terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selamat sore.
Selamat sore. Bang Yan, Salvi, Bang Yan, Salvi. Sehat-sehat semuanya ya, Tuhan berkati. Shalom. Kami tutup ya, teman-teman, Bapak Ibu. Bangsal, bangsah. Susah sekali namanya. Sah.